Jangan dari Kepala BPOM bilang itu memungkinkan kalau dari majelis hakim yang mengajukan, sedangkan anak abang sendiri sudah sebelumnya melakukan hal tersebut, tapi sama majelis hakim justru dikembalikan lagi ke pihak kita. Mungkin tanggapannya seperti apa? Iya, jadi makasih ya rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Memang saya sudah mendengar itu juga, kami semua sudah mendengar statement dari BPOM terkait dengan hal itu, ya kan? Saya pikir begini ya, BPOM itu tidak memahami keberadaan kami, ya, saya bilang itu. Jadi begini, memang kami ini bukan bertindak atas nama dari pribadi kami, bukan. Tapi yang harus diingat bahwa kami ini adalah seorang advokat yang punya lembaga, yang punya wadah, ya, yang sama kedudukannya dengan hakim. Ya, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa kami itu adalah setara dengan penegak hukum lainnya, jaksa, kepolisian, ya, hakim. Nah, oleh sebab itu, ya, sebenarnya permintaan kami ini adalah sama dengan apa yang dimintakan atau misalnya diminta oleh hakim atau jaksa. Tidak ada perbedaan di dalam permintaan tersebut, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kami ini punya kedudukan yang sama di mata hukum sebagai aparat penegak hukum yang dilindungi undang-undang. Kami punya wadah namanya Peradi, ya. Organisasi kami dipimpin oleh Profesor Otto Hasibuan. Nah, karena kami punya wadah itu, maka kemudian di dalam Undang-Undang Advokat, kalau saya nggak salah ingat itu di pasal 5 atau pasal 6, kami ini adalah setara kedudukannya dengan aparat penegak hukum lain yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya sebenarnya kecewa ya dengan pernyataan Kepala BPOM itu. Kami semua kecewa dengan pernyataan Kepala BPOM terkait dengan bahwa kami katakan ini adalah permintaan individu, bukan permintaan hakim. Perlu saya tegaskan, saya sebenarnya sudah berpikir jauh ke sana. Makanya kemarin waktu persidangan Nikita Mirzani yang di tanggal berapa itu, 18 ya, di akhir penutupan sidang, saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami minta untuk dikeluarkan penetapan, ya, terkait dengan pemanggilan dari BPOM, ya kan. Nah, tapi hakim bilang kami tidak punya kewenangan untuk memanggil, silakan kepada penasihat hukum menghadirkan ahli BPOM. Itu karena hakim tahu bahwa kami ini punya kedudukan yang setara gitu loh. Bukan kemudian kami tiba-tiba, ya, datang mengajukan itu tanpa alasan yang tidak jelas, ya. Saya sampaikan bahwa perkara ini bermula dari adanya skincare atau produk kecantikan, ya. Nah, itulah kenapa kami meminta kehadiran BPOM. Pertanyaan seriusnya, kenapa kemarin BPOM nggak hadir pada saat persidangan pada bagian pembuktian dari jaksa, ya kan? Padahal mereka itu diperiksa di tingkat penyidikan, mulai dari kepolisian sampai kejaksaan. Nah, ini yang mau kita konfirmasi. Karena kenapa? Saya bilang di dalam BAP dari ahli BPOM itu tidak berbicara soal yang dipermasalahkan sekarang, glowing booster cell. Dia berbicara produk yang lain. Nah, ini yang mau kita konfirmasi langsung. Kenapa saudara sebagai ahli, ya, memberikan keterangan bukan pada permasalahan yang sebenarnya itu dia cantumkan semua di BAP. BAP ahli itu bukan produk glowing booster ini, tapi produk yang lain. Nah, maka kita minta dihadirkan untuk mengkonfirmasi langsung terkait dengan keterangan dia yang sudah ada di BAP. Nah, itu. Lalu kemudian saya mau menanggapi juga begini ya. Di beberapa waktu yang lalu ya,
teman-teman media juga mungkin masyarakat publik juga sudah pernah mendengar bahwa BPOM itu bersedia memberikan keterangan, ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang berubah, gitu kan, dengan alasan yang sangat tidak logis, ya. Itu sangat tidak logis dengan alasan ini permintaan dari individu. Dia tidak memahami kedudukan kami sebagai advokat, gitu. Nah, kami meminta itu, ya, dia bilang kami akan berada di tengah-tengah masyarakat, ya, dia sampaikan begitu dari pihak BPOM. Untuk yang mau mendengarkan keterangan kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, untuk menyampaikan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hukum atau fakta yang sebenarnya. Nah, tiba-tiba dia merubah statementnya itu, ya kan? Dia bilang dia tidak bisa datang, gitu kan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan serius kepada masyarakat, kepada publik, ada apa di balik ini? Ya, kontradiktif keterangannya. Dari kemarin dia bilang, oke, kami akan bersedia, sekarang kami tidak bersedia. Tidak bersedia dengan alasan tadi itu. Nah, inilah saya bilang kontradiktif pernyataan dari Kepala BPOM, ya. Nah, hal ini juga akan kami sampaikan di sini bahwa kami akan mengambil tindakan hukum juga, ya, terkait dengan ini, karena menurut kami juga ini ada hal-hal yang dimungkinkan, ya, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau ini tidak on the track secara hukum, gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Bang, kalau dari BPOM ini tidak hadir menjadi saksi, apakah ini akan memberatkan Nani kita sendiri atau seperti apa? Soal memberatkan atau tidak itu tidak menjadi kewenangan dari kami, ya, karena semua persoalan ini kan persoalan sudah kita uji di meja persidangan atau di muka pengadilan. Tapi yang paling penting yang harus digarisbawahi di sini adalah saya sampaikan berkali-kali kepada teman-teman semua, permasalahan ini dimulai dari adanya produk, ya. Produk ini yang kemudian ternyata di persidangan bahwa produk ini terungkap tidak terdaftar di BPOM, ya. Nah, dia tidak mempunyai izin dan lain sebagainya itu. Nah, keterangan BPOM yang kita butuhkan itu adalah terkait dengan bagaimana pendaftaran produk glowing booster cell ini di BPOM. Kenapa kok bisa beredar gitu loh? Mereka sebagai lembaga pengawasan, ya kan, harusnya memahami betul produk mana saja yang bisa diedarkan dan lain sebagainya. Nah, kenapa menjadi penting buat kami terkait dengan pertanyaan tadi itu, apakah itu memberatkan atau tidak? Ini bukan soal memberatkan atau tidak, tapi ini kita mau menyampaikan informasi kepada masyarakat, ya, bahwa ada sebuah produk itu yang dijual secara bebas dengan tidak mempunyai izin BPOM, ya kan? Nah, siapa yang berwenang untuk melegitimasi itu? Ya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia orang yang paling berhak untuk melegitimasi itu apakah sesuai dengan prosedurnya atau tidak, gitu. Dan soal nanti memberatkan atau tidak nanti biar majelis hakim yang menilai permasalahan ini, gitu. Ada strategi lain, Bang? Mungkin selain BPOM yang saksi yang bisa bilang untuk menggantikan BPOM? Nggak ada kan, nggak ada yang bisa gantikan. Dia kan lembaga satu-satunya lembaga di negara ini yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengawasan di bidang pengobatan, di bidang makanan. Pengobatan itu termasuk alat kesehatan dan lain-lain, gitu kan. Nah, termasuk juga di produk skincare ini. Nah, itulah yang sebenarnya simple, hadir di persidangan, berikan keterangan benar atau tidak produk glowing booster cell ini terdaftar di BPOM atau tidak, itu dulu. Terus kemudian simple juga, kenapa produk ini bisa beredar,
ya. Simpelnya lagi, kok bisa lolos produk ini gitu loh dari pengawasan mereka. Itu saja yang sebenarnya kita mau konfirmasi, bagaimana mekanisme sebuah produk itu masuk ke badan ke BPOM lalu kemudian bisa diedarkan ke masyarakat. Nah, itu kan statement sudah banyak, bahwa kita tahu juga di beberapa waktu lalu misalnya kan Kepala BPOM itu juga bilang begini, kalau terkait dengan promosi dan lain sebagainya itu harus akurat, tidak boleh menyesatkan masyarakat, ya kan? Kalau itu tidak akurat, menyesatkan masyarakat, promosi yang dilakukan, maka itu masuk dalam kategori perbuatan tindak kejahatan. Ini pernyataan BPOM beberapa waktu lalu, ya kan? Nah, kami sebenarnya tadi saya sampaikan menjadi tanda tanya besar kepada kami. Kenapa hari ini ya BPOM itu memberikan keterangan yang kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ya, saya sampaikan begitu karena alasannya tidak masuk akal. Kami ini bukan orang masyarakat gitu ya, mohon maaf, yang tidak punya lembaga, tidak punya wadah, lalu tiba-tiba dibilang persorangan, gitu kan? Tadi saya sampaikan, kami ini lembaga penegak hukum, punya wadah namanya organisasi advokat, dilindungi oleh undang-undang advokat. Advokat boleh meminta data, meminta dokumen kepada lembaga yang berwenang, kepada institusi yang terkait untuk kepentingan pembelaan hukum kliennya. Itu yang ditegaskan oleh undang-undang. Kalau dia bilang kami ini adalah sebagai tidak berwenang karena dilakukan permohonan pribadi, nah itu pernyataan yang sesat menurut saya. Bang, BPOM wajib hadir apa enggak sih Bang? Soalnya kejaksaan itu nggak ada keterkaitannya Bang. Ya pengacara DRG. BPOM wajib maksudnya? Enggak, kan menurut kamu kan BPOM harus datang ya untuk menjadi saksi iya. gitu. Tapi dari pihak RG itu mereka nggak ada kaitannya gitu Bang. Itu dari mereka langsung Bang kemarin. Loh, kalau dari mereka langsung, kenapa mereka dari awal memasukkan BPOM sebagai ahli di proses penyidikan? Ini kan logika terbalik di mereka ini. Kalau dia bilang itu tidak menjadi wajib, ya, proses penyidikan di tingkat kepolisian, di tingkat kejaksaan itu selalu ngikut BPOM. Nah sekarang dia bilang tidak wajib, lah ini dibakar aja berkas ini. Apa bagaimana maunya pengacaranya ini? Kan begitu logika sederhananya. Maka kita mau uji keterangannya itu yang ada di BAP. Semua saksi, fakta atau ahli yang sudah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, kita uji bagaimana dia memberikan keterangan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan keahliannya atau tidak gitu loh. Proses misalnya tadi saya bilang di dalam BAP itu kaitannya tidak ada dengan glowing booster cell ya. Ingat ya, BAP ahli dari BPOM tidak menjelaskan soal adanya glowing booster cell atau DNA salmon. Ingat. Tapi di dakwaan menjelaskan itu. Dakwaan menyimpulkan intinya begini, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Nikita Mirzani yang melakukan review jelek-jelek terhadap produk DNA salmon atau glowing booster cell mengakibatkan orang mengalami kerugian. Kan jelas di situ. Permasalahannya dimulai dari produk gitu loh. Nah, kalau sekarang dibilang tidak menjadi penting, coba tanya lagi dah mereka. Ini saya pikir iya, kenapa mestinya dari awal nggak usah di BAP itu orang-orang itu. Oke, jadi karena skincare ini ada di dalam BAP, berarti BPOM wajib menjadi saksi Bang, menurut Abang gitu ya? Wajib, seharus wajib dia datang gitu. Wajib hukumnya dia datang itu. Sekalipun dia, ada pernyataan kan begini kata kepala BPOM, kan sudah kita berikan keterangan. Ya kan begitu ya kalau saya nggak salah lihat. Kita sudah berikan keterangan di BAP pada tingkat penyidikan. Dan justru itu karena Anda memberikan keterangan, pertanggungjawabkan dong keterangan Anda di muka persidangan. Itu kita mau uji apakah benar ini keterangan Anda ini sesuai dengan keilmuan Anda atau tidak.
apakah ini cuman sebuah hal yang mengada-ngada gitu kan, atau sebuah keterangan yang sengaja dibangun untuk memojokkan kita. Itu kan yang kita mau uji itu. Mungkin Bang boleh ditambahin Bang, gimana Bang? Ini merugikan juga nggak dari pihak ini, kita juga dengan BPOM bisa dibilang cara halus ya Bang? Oh, sangat merugikan, sangat merugikan, karena seperti yang dibilang oleh Bang Usman tadi, kita sangat sangat memerlukan keterangan daripada BPOM tersebut, di mana dari awal dia diperiksa di penyidikan sampai adanya BAP kan sudah ada itu. Nah, kenapa tidak dipertanggungjawabkan keterangan-keterangan tersebut? Kenapa harus takut gitu untuk datang memberikan keterangan? Sampai-sampai kita harus memohon gitu, melakukan permohonan untuk dia hadir gitu. Ada apa ini gitu kan? Dan itu ya sangat merugikan bagi kami kalau sampai dia tidak datang memberikan keterangan. Berarti keterangan BPOM ini bisa dibilang sangat penting untuk membuka perkara ini Bang, supaya ya sangat mungkin kan kaitannya kan dari awal tadi sudah dijelaskan sama Bang Usman. Dari awal itu, mulai daripada permasalahan ini kan dari produk skincare tadi, jadi ya harus dibuka semuanya, dalam artian kan kita lurus aja gitu, maksudnya apa sih gitu. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Skincare ini apa, di mana gitu, maksudnya bagaimana, dijelaskan, kita dijelaskan aja, kita kan perlu tahu, kita dibuka aja gitu, maksudnya apa yang dia jelaskan di keterangan di BAP tersebut, dan kita minta kembali dijelaskan di persidangan gitu, seperti itu sih. Peran hakim sendiri, Bang, kan BPOM bilang ini harus orang dari hakim, jadi yang diharapkan seperti apa dari majelis hakim? Ya sebenarnya kan kalau dipandang dari majelis hakim harusnya tegak lurus juga, dalam artian tidak harus seimbang lah. Kita meminta apa yang dihadirkan di persidangan itu kan semua yang ada di BAP itu kan harus dihadirkan kan. Terus daripada kita juga kan punya hak juga untuk membuktikan. Jadi jangan cuman pembuktian ini sepihak, dalam artian baru dari jaksa-jaksa yang dihadirkan, termasuk dari ahli-ahli, termasuk ahli juga kan tidak semuanya hadir. Nah, giliran kita yang membuktikan, termasuk kita meminta ahli, khususnya dari BPOM ini sendiri, ternyata kan tanggapannya teman-teman lihat sendiri seperti apa penolakannya kan. Ya mudah-mudahan sih ya belum terlambat untuk bisa memberikan keterangannya, atau kita bisa buka semuanya gitu. Demi kepentingan, intinya kan klien kami juga biar tegak lurus itu seperti apa sih, dibuka aja gitu, nggak ada masalah. Udah ada respon dari Nikita Mirzani perihal pernyataan BPOM? Kalau respon dari Mbak Nikita Mirzani ya meminta dari PH untuk menanggapi statement dari BPOM. Nah, makanya pada hari ini kita tanggapi respon dari Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, yang menolak kehadirannya untuk dihadirkan dalam fakta persidangan pada hari Kamis tanggal berapa? 25 sebagai saksi ahli. Nah, pada dasarnya tujuan dari penasehat hukum ini memohon kehadiran dari saksi ahli dari lembaga BPOM itu adalah untuk mengungkap kebenaran material agar fakta persidangan ini menjadi semakin terang benderang. Ya, karena harus ditegakkan yang namanya prinsip equality of arms, yaitu kesetaraan, ya, keseimbangan kedudukan di dalam pembuktian pada fakta persidangan ini. Jadi ketika JPU berhak untuk melakukan penyidikan terhadap ahli dari BPOM, ya, dari pihak terdakwa Nikita Mirzani demi keadilan dan kebenaran yang dilindungi oleh konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar kita, yang sama, yang harus mendapat kesamaan kesetaraan di dalam pembelaan,
itu harus mendapatkan kesamaan gitu loh dalam hal menghadirkan saksi, ahli, bukti-bukti untuk mengungkapkan fakta persidangan ini gitu. Makanya dari pihak kami kemarin memohon penetapan dari majelis hakim untuk menghadirkan ahli dari Badan Pengawas Obat dan Makanan agar dapat memberikan keterangannya di muka persidangan. Jadi tidak hanya di dalam menyampaikan isi dari materinya itu di dalam proses penyidikan saja. Ketika dilakukan penyidikan oleh CPU gitu. Nah, kan kita butuh keterangan-keterangan dari saksi ahli dari BPOM ini, apakah sama objeknya yang diperiksa pada saat di BAP dengan objek yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Karena seperti yang dijelaskan oleh rekan kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani, bahwa objek yang diperiksa ini berbeda pada saat BAP maupun di dakwaan begitu. Jadi ini yang harus kita yang harus dicari kebenarannya begitu. Ini secara mekanisme yang harus menghadirkan tim JPU atau tim terdakwa untuk BPOM ya? Khusus untuk apa? Saksi ahli. Saksi ahli dari Sebenarnya gini, itu kewajiban mutlak itu melekat pada jaksa. Ya, kewajiban mutlak itu melekat pada jaksa. Karena apa? Karena dokumen berkas perkara itu yang diserahkan dari penyidik Polda Metro ke kejaksaan itu adalah sudah satu paket dengan keterangan ahli BPOM. Ya, itu kewenangan mutlaknya sebenarnya ada pada mereka. Ya, nah, cuman kami juga pada saat itu bingung. Kok jaksa ya yang harusnya mempunyai kewajiban untuk menghadirkan ahli BPOM khususnya ya, itu kok tidak dihadirkan gitu ya. Nah, dia tidak menghadirkan itu dan alasannya juga tidak jelas. Dia tidak menyampaikan pada saat proses persidangan gitu kan. Tiba-tiba ditanya sama hakim, ahli yang lain bagaimana? Kami cukup yang mulia, kan begitu bahasanya. Nah, itu kan sebenarnya masih ada dua, ahli BPOM sama ahli forensik. Ahli psikolog. Nah, dua ahli ini tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang secara notabene itu adalah kewajiban yang melekat mutlak kepada jaksa penuntut umum ya. Oke, alasannya bahwa kesempatan yang diberikan kepada jaksa oleh majelis hakim itu sudah habis ya. Nah, kita berbalik kepada pihak penasihat hukum atau terdakwa, dalam hal ini Nikita Mirzani. Oleh karena itu kami punya ide, punya pemikiran. Sudah kalau begitu kita aja yang menghadirkan ahli BPOM gitu kan. Tapi harus ada syarat administrasinya. Apa itu? Ajukan surat permohonan kepada BPOM langsung ya. Besoknya kami kirimkan suratnya. Kita bersurat kepada kepala BPOM ya, Profesor siapa itu? Mohon kepada kepala BPOM supaya mengirim orang ya. Disebutkan di situ, kami sebutkan nama ahlinya. Siapa kemarin nama ahlinya? Nurjana kalau nggak salah. Nah, untuk datang ke pengadilan memberikan keterangan, atau kalau si Dewi Nurjana ini tidak bisa datang ke pengadilan, maka kirimkan wakil dari BPOM yang sama kedudukannya, mempunyai keahlian di bidang BPOM. Itu isi surat kami. Nah, karena administrasi sudah terpenuhi ya, maka kami berharap pihak dari BPOM itu mengirimkan atau menugaskan salah seorang ahlinya untuk datang ke pengadilan memberikan persidangan atau keterangan. Yang bikin kami sangat kecewa itu, surat kami secara resmi belum dibalas,
Kepala Bepom tiba-tiba bikin rilis di media, bikin pernyataan bahwa kami tidak akan tidak bahasanya apa itu, tidak bisa atau tidak akan menghadirkan saksi ahli dari kami karena permintaannya individu. Sampai hari ini surat pembalasan dari Bepom belum masuk di kantor kami, gitu. Nah, dia tapi tiba-tiba membuat statement di media kan. Ini kan lompatannya jauh sekali gitu loh. Ya kan, mestinya dia konfirmasi dulu ke kami bahwa kami tidak bisa datang dan lain sebagainya dengan alasan ini. Kita kan bisa by surat atau by telepon ketemu dan lain sebagainya. Nah, ini tiba-tiba membuat rilis, membuat pernyataan di media dengan narasi yang seolah-olah kami mengajukan itu tidak punya legitimasi atau tidak punya legal standing. Ya, kami dianggap orang yang tidak mempunyai kepentingan. Ya, padahal kami jelas kedudukannya mewakili Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Kedudukan kami sama dengan hakim. Dia minta kalau ada penetapan, Bepom minta begitu kan, kalau ada penetapan hakim mereka akan datang. Permintaan hakim, permintaan penasihat hukum, permintaan jaksa itu sama di mata hukum. Karena kami kedudukannya sama. Adalah aparat penegak hukum yang dilindungi undang-undang. Hakim dilindungi oleh undang-undang Mahkamah Agung, jaksa dilindungi oleh undang-undang kejaksaan. Kami advokat dilindungi oleh undang-undang advokat. Itu yang harusnya perlu ya sampaikan supaya Pak Kepala Bepom juga tidak memberikan sebuah pernyataan yang salah gitu di media, supaya dia paham juga bagaimana kedudukan hakim, bagaimana kedudukan jaksa, bagaimana kedudukan advokat penasihat hukum di dalam satu proses hukum acara, khususnya acara pidana. Nah, sekarang kami menjadi tanda tanya juga kepada Bepom. Kenapa hari ini dia tidak mau menghadirkan atau tidak mau mengutus perwakilan Bepom untuk datang ke pengadilan Nikita Mirzani? Biarlah masyarakat yang menilai seperti apa. Ya, karena sudah memberikan pernyataan di sebelumnya, jauh sebelumnya dia akan siap, tegak lurus, akan berdiri di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan atau hal-hal yang memang benar. Ya, sekarang dia bikin lagi statement tidak mau datang atau tidak akan datang karena tidak ada permintaan hakim. Nah, biarlah masyarakat yang menilai ada apa di balik semua ini. Kira-kira kehadirannya dari Bepom ini juga seharusnya itu menjadi poin penting juga untuk jaksa penuntut umum di awal ya persidangan untuk dihadirkan pada saat pembuktian dari jaksa penuntut umum gitu loh. Karena di sini kan kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam mengungkap fakta persidangan. Ini juga akan membantu majelis hakim dalam menilai ya, dalam menilai keterangan-keterangan dan menyimpulkan keterangan-keteranang dari saksi ahli yang dihadirkan, termasuk dari BPOM gitu. Bang, mungkin kan dari pihak BPOM sendiri menganggap ini secara personal, bukan lembaga. Apakah mungkin tindakan selanjutnya, kan kalau kita ikuti drama terus kan nggak akan selesai, persidangan akan terus panjang terus dan bahkan nggak ada selesainya nih Bang. Mungkin tindakannya apakah mungkin langsung koordinasi dengan majelis hakim atau pihak-pihak yang dikatakan lembaga atau seperti apa Bang? Mungkin enggak, kami nyatakan kami tidak akan bersurat lagi, ya tidak akan bersurat. Dia bilang harus ada pemanggilan dari Bepom, ya kan? Harus ada pemanggilan dari hakim, baru mereka datang. Ya, kami sudah, kalau kami bukan panggilan, kalau kami meminta kepada dia. Kalau kami sudah meminta dengan alasan yang jelas, dengan dasar hukum yang jelas, dengan prosedur hukum yang sesuai dengan undang-undang, kami bernaung di bawah undang-undang juga, ya. Kami tidak akan meminta lagi. Ya, nanti pada saatnya masyarakat bisa menilai. Tadi saya sudah sampaikan permintaan hakim atau surat yang dikeluarkan hakim kepada Bepom
Sama seperti yang surat yang kami keluarkan, itu yang harus dipahami. Surat yang kami keluarkan, surat yang jaksa penuntut umum keluarkan, surat yang hakim keluarkan, sama, nggak ada bedanya di mata hukum. Jaksa penuntut umum memanggil siapapun dalam proses perkara pidana, dia punya hak untuk memanggil. Kami penasihat hukum punya hak juga, tapi kami lebih diatur etikanya bukan memanggil tapi meminta. Itu meminta kepada misalnya sebuah lembaga, misalnya gitu ya, lembaga apapun di negara ini, di republik ini, kami sebagai penasihat hukum itu punya hak untuk meminta seseorang dihadirkan di persidangan dalam proses pembuktian. Untuk apa? Untuk kepentingan pembelaan hukum terhadap klien yang sedang kami bela. Bukan hanya terhadap Nikita Mirzani, semua advokat di republik ini yang mendampingi kliennya diberikan hak yang sama oleh undang-undang yang saya sebutkan tadi. Hakim dilindungi oleh undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang kekuasaan kehakiman, kejaksaan dilindungi oleh undang-undang kejaksaan. Kami pun sama dilindungi oleh undang-undang advokat. Jadi kami tidak akan meminta lagi, tidak akan berkirim surat lagi kepada BPOM atau meminta kepada majelis ya hakim, tapi biarlah publik menilai. Yang saya mau tekankan, kami punya hak yang sama seperti hakim dan jaksa, itu yang harus dipahami. Jadi silakan BPOM mau datang nanti misalnya begitu kan, dia tetap bersikukuh bahwa pemanggilan kami ini bukan pemanggilan secara kelembagaan tapi pemanggilan secara pribadi, itu yang sesat menurut saya dipahami oleh kepala BPOM. Berarti dibilang Tidak memahami betul soal itu kan, tapi sebenarnya sebagai seorang tokoh ya yang ada di republik ini kan mestinya tidak harus begitu. Ada namanya upaya, misalnya tadi yang saya sampaikan, dia belum membalas surat kami secara resmi ke kantor, tapi tiba-tiba rilis preskon, tiba-tiba ada pernyataan di media terkait dengan dia sudah bilang tidak akan menghadirkan atau tidak mau mengirim orang ke persidangan ini untuk memberikan keterangannya sebagai ahli. Itu. Nah, menjadi pertanyaan seriusnya ini kan kita menjadi jadi underestimate ya, kepercayaan kita itu jadinya menurun kepada BPOM sendiri ya. Apa salahnya sih dia datangkan ya kan, atau menugaskan seorang ahli yang benar-benar memahami produk di bidang skincare ya kan. Kami juga tidak akan datang memaki-maki ahlinya. Kami cuma mau meluruskan apa benar ibu bapak dari perwakilan BPOM menjelaskan keterangan seperti ini di BAP, ya kan? Kenapa di dalam keterangan BPOM pada saat diperiksa di tingkat penyidikan kok tidak disebutkan produk DNA salmon atau glowing booster cell ini, sementara yang bermasalah glowing booster cell ini itu di dalam dakwaan. Kok BPOM menjelaskan produk Glavitsa yang lain gitu. Nah ini yang kita, kalau dia datang kita bisa tahu bagaimana keterangannya di pengadilan. Kenapa pada saat itu memberikan keterangan bukan terkait dengan glowing booster cell, malah yang lain. Ini yang mau kita luruskan, yang mau kita sampaikan ke publik, ke masyarakat. Ini loh on the tracknya harus begini. Bapak Ibu, kenapa pada saat memberikan keterangan itu tidak membahas soal glowing booster cell ini, malah membahas yang lain? Nah, ini yang sampai hari ini kita butuh konfirmasi di muka persidangan soal itu. Nah, kenapa tidak mau datang? Ya kan, jadi pertanyaan besar, ada apa di balik ini dia tidak mau datang? Begitu kira-kira. Nah, jadi itu kan mempunyai hak ya untuk meminta kehadiran dari lembaga BPOM ya, saksi ahli dari lembaga BPOM untuk hadir di persidangan, memberikan keterangannya. Ketika dari pihak BPOM sendiri menolak ya, menggunakan haknya untuk menolak kehadirannya, ya silakan masyarakat menilai sendiri seperti apa. Ya, ketika ada
masyarakat nih yang sedang terkena atau terkena masalah hukum seperti terdakwa seperti ini, di mana BPOM gitu kan? Yang membutuhkan, di mana BPOM pada saat terdakwa membutuhkan keterangan dari BPOM, menggunakan haknya untuk menolak hadir. Ya, silakan masyarakat menilai sendiri seperti apa itu. Mungkin